Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya, kalau tidak salah dalam surah Hud ya. Dalam surah Hud itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulufam minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Dan dirikanlah sholat, tegakkan sholat, lakukan sholat tarafain nahar, di awal waktu pagi, dua awal waktu pagi, tarafain nahar ya. Maksudnya di sini maaf, di dua ujung waktu siang itu maksudnya pagi sama sore ya, pagi sama sore. Wa zulufam minal lail, dan di awal malam. Awal malam maksudnya menjelang malam. Menjelang apa? Malam. Kemudian Allah menyatakan innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Ayat ini dijadikan dalil ya oleh sebagian sekte atau kelompok yang menyimpang. Bagaimana mereka itu sholatnya tidak sholat 5 kali, sholat fardunya itu cuma berapa? 3 kali. Tarafain nahar, pagi dan petang. Jadi sholatnya itu tarafain nahar, pagi dan petang ya, sholat subuh sama sholat asar, terus zulufam minal lail itu sholat maghrib. Jadi mereka ini sholatnya 3 kali ya, sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib. Yang dihilangkan sholat zuhur dan sholat isya. Jadi jangan dikira ya, maksudnya orang-orang yang melenceng itu juga punya dalil. Sholatnya 3 kali, dalilnya ayat ini masam ya. Makanya hati-hati, makanya kita perlu belajar terus, karena makanya ayat seperti ini dipahami sendiri, diterjemahkan, kemudian diambil kesimpulan. Berarti sholat yang fardu itu cuma 3 kali yang di Quran ya, ini ayatnya ya. Wa aqimis sholata tarafain nahar wa zulufam minal lail, tegakkanlah sholat di 2 penghujung apa tadi? 2 tepi siang ya, 2 ujung siang, dan zulufam minal lail, awal malam. Nah ini tidak benar, ini pemahaman yang keliru, karena ayat ini masih sifatnya mubhamah, belum begitu jelas. Penjelasannya di mana? Di hadis Nabi. Hadis Nabi SAW, bunyal Islam ala khamsin, bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara. Disebutkan sholat apa? Salahnya sholat. Kemudian sholat itu dijelaskan Nabi SAW dalam hadis-hadisnya itu apa? Adalah sholat fardu yang 5. Itu jelaskan dalam hadis-hadisnya. Itu menunjukkan tidak semudah yang dibayangkan oleh orang awam, bahwasanya memahami hadis, memahami Quran itu bisa dipahami sendiri tanpa bantuan dan jembatan para ulama. Tidak bisa. Jadi slogan kembali kepada Quran dan hadis itu slogan yang sebenarnya benar tapi dipahami salah oleh sebagian orang. Jadi orang-orang awam memahami langsung kepada Quran dan hadis sebenarnya hanya terjemahan Quran dan hadis itu. Dan menyimpulkan hukum agama itu tidak bisa dengan terjemahan, harus dengan makna yang sahih dari dalil itu apa ya, dan masih dikombinasikan dengan berbagai hal yang meliputi daripada dalil itu, baru disimpulkan. Kalau terjemahannya kembali kepada Quran dan hadis, coba nanti sesat kan, tersesat gara-gara ini. Ayat ini diterjemahkan langsung diamalkan. Sholat itu cuma 3 kali katanya, tarafain nahar wa zulufam minal lail ya, di 2 ujung tepi siang dan apa? Dan awal malam. Jadi sholatnya cuma 3 kali. Na'udzubillah. Ini pentingnya ulama. Jadi kembali kepada Quran dan hadis itu ada satu kata yang tertutup, apa? Dengan bimbingan para ulama, dengan penjelasan para ulama. Kalau tidak kita akan tersesat. Banyak
dalam sebuah ucapan, kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan wal haditsu madillatun illa lil fuqaha, bahwa hadis itu merupakan tempat posisi yang berpotensi menyesatkan orang yang membacanya, illa lil fuqaha, kecuali bagi para ahli fikih, para ulama. Kalau sampean dikasih ayat ini langsung tersesat, sholatnya 3 kali. Kenapa? Nggak ngikuti fuqaha, nggak ngikuti ulama. Penjelasannya apa dulu ini? Dijelaskan, baru dipahami, baru disimpulkan. Nah kalau cuma dikasih ayat, pahami sendiri, terjemahkan, tersesat, pasti tersesat. Itu kata siapa? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi slogannya benar, tapi pemahamannya yang melenceng, kembali kepada Quran dan hadis. Itu benar, dan kita juga kembali kepada Quran dan hadis. Para ulama, para fuqaha, para mujtahidin, ya itu semua kembali kepada Quran dan hadis juga. Ya. Maka hati-hati sekali ya. Ini pesan saya. Ya. Karena sebagian fenomena tersesatnya sebagian kaum muslimin dan salahnya kaum muslimin dalam menyimpulkan hukum-hukum agama itu bermula dari ini, Pak. Bermula dari orang awam yang berusaha mengakses dalil, berinteraksi dengan dalil yang dia tidak punya ilmu cukup untuk memahami dalil, sehingga menyimpulkan dalil-dalil itu dari terjemahannya, dari makna tekstual zahir satu dalil yang belum cukup untuk dijadikan dasar menyimpulkan hukum. Paham ya? Nah, seperti misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan naik sholat pakai sendal. Bahkan Nabi memerintahkan sholat pakai sendal. Sallu fi ni'alikum au kama qala. Sholatlah kamu di sendal-sendal kalian. Wa khaliful yahud, dan selisih orang Yahudi, karena Yahudi ini sholat tidak pakai sendal. Saya tanya kepada sampean semua, kenapa tadi sholat nggak ada yang pakai sendal? Ayo jawab. Kenapa tadi tidak ada sholat yang pakai sendal? Padahal Nabi sholatnya pakai sendal. Bahkan Nabi memerintahkan umatnya untuk sholat pakai sendal, untuk membedakan diri dengan Yahudi, karena Yahudi itu kalau sholat tidak pakai sendal. Berarti sampean semua tadi menyerupai orang-orang Yahudi. Karena Yahudi kalau sholat tidak pakai sendal. Padahal Nabi memerintahkan sholat pakai sendal. Nabi sendiri kalau sholat pakai sendal. Pusing nggak? Pusing. Itu butuhnya guru, Pak. Butuhnya apa? Guru. Kalau tidak akan tersesat. Dan itu hadisnya sahih. Perintah sholat pakai sendal itu hadisnya sahih. Contohnya sudah ada, Nabi sholat pakai sendal. Gitu. Perintahnya ada, Nabi memerintahkan sholat pakai sendal. Loh, kenapa tidak diamalkan? Jadi fitnah. Kenapa tidak diamalkan? Yang jelas ada dalilnya, ada contohnya, tidak diamalkan. Melihat situasi dan kondisi. Yang tidak ada contohnya malah diamalkan. Sampean zakat fitrah pakai beras. Itu dalil yang menyuruh secara spesifik zakat fitrah lah pakai beras, tidak ada. Contoh dari Nabi juga nggak ada. Nabi kok zakat fitrah pakai beras, tidak ada. Tapi malah sampean amalkan zakat fitrah pakai apa? Beras. Itu saya ingin membuktikan bahwa memahami agama itu tidak semudah membalik tangan sebagaimana dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Gampang Quran hadis gampang. Sekarang saya akan memberikan satu pertanyaan, itu kita akan kelimpungan untuk menjawab dan menjelaskan. Ya, yang ada contoh dan dalilnya malah tidak diamalkan. Yang tidak ada dalil dalam arti spesifik menunjuk kata beras dan contoh dari Nabi yang nggak ada malah diamalkan. Lain waktu saya akan kasih keterangan untuk masalah itu ya. Masih banyak yang lain, masih banyak. Termasuk masjid sampean ini tidak sesuai sunnah Nabi. Karena pakai sajadah. Ya, nggak ada masjid Nabi kok pakai apa? Karpet.
Pakai apa? Tanah. Enggak, pakai apa ini? Bawah karpet ini? Keramik. Keramik, enggak ada. Harusnya nyontoh Nabi, masjidnya jangan pakai karpet, jangan pakai apa? Keramik, pakai pasir supaya kencing gampang. Kencing langsung diuruk. Atau ludah. Langsung merembes. Saya ada punya kawan dulu di Yaman. Kawan Pak, ketemu saya di Yaman, sama-sama nyantri di Yaman. Pulang ke Indonesia itu letterlock banget. Jadi beliau ini orang Bengkulu, kenal bagus sama saya, sering debat dulu dia. Pulang ke Indonesia buat masjid itu pakai pasir. Bawahnya. Iya, enggak di keramik, enggak dikasih karpet. Bukan enggak punya dana, sengaja memang pakai pasir karena memahami bahwasanya itu sunnah Nabi seperti itu. Nah kita enggak mengikuti itu.